Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara Kajian Islam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat karunia-Nya kita semua dapat kembali berjumpa pada kalam episode kali ini. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan kepada kita manusia akhir zaman sehingga kita tidak tersesat ke jalan yang tidak baik dan tetap istiqomah menjadi pribadi muslim dan muslimah yang sesuai dengan syariat Islam, insya Allah. Pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk episode kali ini kita akan mengangkat tema tentang Ramadan, bulan untuk memperbanyak doa. Dan telah hadir bersama kita narasumber kali ini yaitu Bapak Haji Hasbi Mustafa SAG MSI. Beliau merupakan penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau. Baiklah, langsung saja kita membahas tema kali ini bersama Ustadz Hasbi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, ya. Puasa lancar? Insya Allah lancar. Alhamdulillah, tetap semangat ya Ustadz. Tetap semangat. Ustadz, kita membahas tema tentang Ramadan, bulan untuk memperbanyak doa. Mungkin bisa dijelaskan mukadimahnya terlebih dahulu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja pemirsa Silampari TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali dan dipertemukan Allah di bulan suci Ramadan tahun ini. Sekalipun mungkin kita tidak bisa tarawih di masjid mungkin, dan kita juga tidak bisa sholat 5 waktu di masjid, tapi insya Allah amal ibadah yang kita lakukan di rumah insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, jadi beruntung bagi kita yang senantiasa dipertemukan Allah di bulan suci Ramadan kali ini, karena kita dianjurkan untuk banyak berdoa, untuk banyak beramal ibadah seperti itu, untuk menggali dan meraih pahala yang diberikan Allah di bulan suci Ramadan ini. Dan rugi bagi orang-orang yang sudah bertemu dengan bulan puasa tetapi tidak berdoa seperti itu kan, tidak memanfaatkan momen bulan suci ini. Kemudian juga kadang-kadang berdoa tetapi tidak puasa, dan puasa tetapi tidak berdoa seperti itu kan. Jadi hanya melepaskan kewajiban saja. Jadi kaum muslimin dan muslimat sekalian, manfaatkanlah bulan suci ini sebaik-baik mungkin, karena kalau kita hitung dari hari ke hari, semakin cepat puasa ini akan meninggalkan kita. Tidak terasa begitu. Jadi semakin cepat bulan suci Ramadan ini akan meninggalkan kita. Tahu-tahu sudah hari ke-10 nanti, tahu-tahu sudah ke hari 20, tahu-tahu mau lebaran gitu. Begitu. Jadi betul. Jadi manfaatkan sebaik mungkin, terutama untuk memperbanyak doa dan amal ibadah. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bagi orang yang tengah berpuasa seperti itu. Tengah berpuasa ya doanya insya Allah, bahasa apa yang kita lantunkan, bahasa apa saja yang kita ucapkan, berdoa kepada Allah itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi yang paling penting adalah doa, mau pakai bahasa apapun terserah begitu ya Ustaz. Iya. Karena pada saat bahasa ibu bisa dikatakan seperti itu niatnya dari hati langsung gitu ya. Betul. Ya memang sebenarnya lebih afdal itu bahasa Arab ya. Betul. Karena logotul Arabiyah, logotul Jannah, bahasa Arab itu bahasa surga.
Tapi kita tidak bisa misalnya membaca doa itu dengan teks bahasa Arab atau tidak hafal dengan bahasa Arab. Silahkan dengan bahasa kita sendiri, tapi ada tata caranya, ada boleh dikatakan urutan-urutan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Oke, Ustadz tadi berbicara bahwa di bulan suci Ramadan Allah, terutama ya Ustadz ya, terutama di bulan suci Ramadan Allah akan mengijabah doa orang-orang yang berpuasa, begitu. Betul. Lalu seperti apa doa yang seharusnya kita ucapkan begitu ya, kepada Allah? Doa yang seperti apa sehingga kita termasuk orang yang beruntung dan memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebaik-baik mungkin? Sebenarnya kita berdoa itu ada adab ya, ada adab karena kita minta kepada Sang Pencipta, kemudian Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Pemurah. Ada adab. Cobalah kalau misalnya kita meminta sesama kita saja, begitu ya, dengan suara yang kasar mungkin, dengan membentak-bentak kan. Jadi siapa yang mau ngasih seperti itu kan? Nah, jadi ada adab. Yang pertama itu kita berdoa kepada Allah dengan membaca ta'awuz seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian basmalah, kemudian dipuji. Allah itu dipuji dengan misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita minta sama seseorang misalnya dipuji di luar, bagus, bajumu bagus sekali, kemudian tutur kata kita misalnya enak didengar dan lain sebagainya, mungkin kita cepat dikasihnya seperti itu kan. Merayu. Jadi, gitu ya. Merayu seperti itu. Kemudian sholawat jangan lupa. Baru isi doa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada urutan dan ada adab, ada tata cara bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu doa tentang kesehatan misalnya, atau murah rezeki, atau dijauhkan bala dan lain sebagainya, insya Allah doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Nah, berbicara tentang waktu nih Ustaz, di bulan suci Ramadan terutama begitu ya, apakah ada waktu-waktu tertentu yang bisa dikatakan manjur, yang biasa yang mustajab paling mustajab begitu ya, Allah akan kabulkan begitu? Ada memang beberapa waktu, momen yang begitu tepat untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sebelum kita memakan makanan untuk berbuka puasa. Sebelum ya Ustaz ya? Ya, kita kan berdoa nanti misalnya waktu berbuka puasa nanti baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan seterusnya. Sebelum kita memakan makanan itu, berdoa kita di hati. Oh begitu. Ya, berdoa atau kita ucapkan boleh tambahan daripada doa berbuka puasa. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Baru makan memecahkan puasa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sepertiga malam. Jadi sewaktu kita kan kita dianjurkan untuk qiyamul lail seperti itu kan. Di samping tarawih kita dianjurkan untuk tahajud. Nah, doa di tengah malam itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain kan pada tidur, kita bangun. Oh, si A ini berdoa mungkin kata Allah di malam hari dia sendiri, insya Allah cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke absen duluan ya Ustaz ya, istilahnya. Siapa yang absen duluan bangunnya saya absen gitu. Allah lebih tahu gitu. Insya Allah. Baik Ustaz, kita akan melanjutkan pembahasan tentang tema kali ini, tapi kita rehat sejenak. Pemirsa Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetaplah bersama kami. Kalam akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan tentang tema kalam hari ini, yaitu Ramadan bulan untuk memperbanyak doa bersama Bapak Haji Hasbi Mustafa SHG MSI. Beliau merupakan penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau. Ustaz, kita
kita lanjutkan lagi nih Ustaz. Jadi di segmen pertama Ustaz bilang kalau ada waktu-waktu yang tepat ya. Tepat begitu ya untuk berdoa, insya Allah Allah kabulkan begitu. Betul. Salah satu di antara banyaknya yaitu pertama adalah pada saat mau berbuka. Kedua tadi Ustadz bilang di sepertiga malam. Lalu apakah ada waktu lain nih Ustadz? Ya. Di samping itu juga insya Allah doa kita itu akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sujud terakhir di waktu sholat wajib seperti itu. Jadi ketika kita sujud terakhir, setelah sujud itu kan kita akan mau tasahud seperti itu kan, tasahud akhir. Jadi sebelum kita duduk tasahud akhir itu masih dalam keadaan bersujud begitu ya? Dalam keadaan bersujud kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini kan. Sebenarnya tidak hanya di bulan suci Ramadan, setiap kita sholat wajib, sebelum kita tasahud akhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini dikabulkan oleh Allah karena kita posisi waktu sujud seperti itu. Tetapi doa ini jangan diucapkan. Begitu. Cukup dalam hati begitu. Cukup dalam hati. Kalau diucapkan batal sholat kita. Karena menambah ucapan, betul, ya? Menambah ucapan dan menambah kata kalimat seperti itu di dalam sholat. Jadi batal sholat kita kalau kita diucapkan. Kalau doa kita itu diucapkan, jadi cukup dalam hati. Dan sama dengan berdoa biasa tadi, kita harus memuji dengan tata cara, dengan adab berdoa seperti itu. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bangkit kita baru tasahud akhir di setiap sholat wajib seperti itu. Bukan hanya di bulan suci Ramadan. Oleh karena ini di bulan suci Ramadan, insya Allah doa kita itu cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena posisi kita dalam keadaan menahan lapar dan haus seperti itu kan. Insya Allah dikabulkan Allah. Dan satu lagi sepengetahuan saya, insya Allah doa itu cepat dikabulkan oleh Allah di antara azan dan iqomah. Setelah kita membaca doa setelah azan, kita berdoa kepada Allah dengan tambahan doa kita sendiri. Tadi kita sampaikan ya, boleh bahasa kita, boleh dengan bahasa Inggris, boleh dengan yang lebih afdal bahasa Arab seperti itu kan. Kita mengetahui begitu ya arti dari doa tersebut Ustaz ya. Iya, karena Allah itu Samiul Alim, mendengar, mengetahui apa yang kita ucapkan, apa yang kita kehendaki, apa yang kita pinta seperti itu. Oh ya, ada lagi. Sebenarnya doa itu insya Allah dijabah oleh Allah sewaktu atau setelah ijab kabul. Oh begitu. Ya. Kita mau cari dulu nih siapa yang ijab kabul gitu ya Ustaz. Kan masih sendirian kan? Oh, betul. Bertahun-tahun kita ketemu sendiri terus Ustaz. Iya. Jadi ketika ijab kabul selesai, akad nikah itu kan berdoa kan dipimpin oleh penghulu atau siapa saja situ memimpin doa. Ya mungkin kita dengan sendiri dalam hati membaca doa juga apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Kolbin banyak-banyaklah berdoa di waktu-waktu yang tepat seperti itu kan. Betul sekali, ternyata ada tertentu Ustaz. Ya, apalagi ini kan sedang bulan puasa kan. Betul. Minta yang beriman, yang cantik, ya sesuka kita lah mungkin kan. Lengkap, Ustaz, ya? Iya. Mumpung bulan suci Ramadan seperti itu kan. Ya, perbanyak doa ini. Iya. Tahun ini belum juga dapat, berdoa lagi kan, semakin berdoa biar cepat dapat seperti itu. Kan? Ini Ustaz ini bahas masalah jodoh nih saya agak merah nih mukanya. Terima kasih Ustaz mengingatkan. Iya. Ustaz, untuk pada saat tadi ada salah satunya adalah pada saat bersujud begitu. Iya. Pada saat bersujud. Nah, apakah kita boleh perbanyak doa semau kita Ustaz? Jadi ya, dalam waktu lamanya begitu. Betul. Jadi ketika kita sholat fardu ataupun sholat sunat seperti itu dan berjamaah, imamnya itu agak lama sujud terakhir. Kenapa? Berdoa begitu. Berdoa. Apalagi kita sendirian nggak apa-apa, lama sujud itu nggak apa-apa. Apalagi aliran darah kita itu kan mengalir. Betul.
Cobalah kalau kita lihat kita duduk seperti ini berapa jam seharian, kemudian kita tegak berapa jam seharian. Jadi darahnya ke bawah terus begitu ya? Betul. Dibalikan ke yang di bawah tidak pernah ke atas. Betul. Seperti itu kan. Jadi kalau kita sujud itu insya Allah aliran darah itu ya mengalir sebagaimana mestinya. Sisi kesehatan juga baik begitu. Betul. Itulah orang-orang kesehatan menyampaikan bahwa sholat itu sehat. Betul. Dan yang sholat itu insya Allah akan kuat, tetap sehat seperti itu kan. Tapi jangan sholat maghrib saja, jangan sholat isya saja. 5 waktu begitu. 5 waktu. Wajib. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kan. Sebelum-sebelumnya kita mungkin sholat maghrib isya saja misalnya. Nah, mumpung di bulan suci Ramadan ini kita biasakan 5 waktu sehari semalam. Insya Allah dengan momen ya bulan suci Ramadan ini kan namanya juga melatih diri, melatih kesabaran, mendidik diri dan lain sebagainya. Sahrut tarbiyah, bulan Ramadan disebut sahrut tarbiyah itu seperti itu. Tadinya 2 waktu cuman sholat, ditambah 3 waktu di bulan suci Ramadan. Allah itu tidak akan merubah seseorang kecuali dirinya sendiri akan merubah. Iya. Jadi balik-balik ke niat nih. Kalau niat yang belum mau sholat nih sampai kapanpun nggak akan dibuka ya, gitu. Sama seperti itu tadi kan, kalau niatnya belum nikah kembali ke menikah nih. Doain ya Ustaz. Berdoa tetapi niatnya belum. Okay. Nah, mungkin tertolak doanya kan. Gitu. Ada nih Ustaz nih bisa Insya Allah, nih. Insya Allah kalau ada niat pasti terlaksana. Amin. Kalau tidak ada niat mungkin belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya belum ada. Iya. jangan. Berdoa, berusaha, berniat seperti itu berniat kan. Begitu ya. Oke, hari ini agak panas nih. Ustaz, kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kalau ini banyak juga Ustaz, saudara-saudara kita yang mungkin orang tuanya sudah kembali nih kepada Sang Pencipta begitu. Sedangkan apalagi di momen-momen puasa ini pasti lebih terasa begitu ya tanpa kehadiran orang tua begitu, atau orang-orang yang disayangi, ada juga yang anaknya yang terlebih dahulu begitu. Lalu untuk di bulan suci Ramadan, doa seperti apakah yang harus kita minta kepada Allah agar sampai ke orang yang mendahului kita? Betul, itu ya, orang-orang yang sudah mendahulukan kita, terutama terus, orang tua kita. betul, ya terutama orang tua. Tapi apakah juga kita boleh, ini ada langsung 2 pertanyaan nih Ustaz. Lalu apakah kita boleh juga mendoakan saudara-saudara kita walaupun tidak sedarah seperti itu Ustaz? Betul. Tapi Ustaz, ini kita simpen dulu nih Ustaz jawabannya, karena kita mau rehat dulu ya. Iya. Pemirsa Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami. Kalam akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan tema Kalam kali ini, yaitu Ramadan, bulan untuk memperbanyak doa. Masih bersama Bapak Haji Mustafa SHG MSI, beliau merupakan penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau. Ustaz, ini kalau pembahasannya seru nih, udah nggak terasa nih di segmen ketiga begitu ya. Apalagi menikah tadi ya. Ustaz, kita melanjutkan. Jangan lupa mengundang. Oh iya gitu. Siap. Doain ya Ustaz. Insya Allah. Ini curhat colongan nih di Kalam. Ustaz, pertanyaan, jawaban dari pertanyaan yang tertunda tadi Ustaz. Bagaimana cara kita memberikan doa untuk saudara-saudara kita, terutama untuk orang tua yang sudah mendahului kita? Betul. Terutama mungkin orang-orang yang terdekat seperti itu ya, apalagi orang tua kita sudah meninggal dunia. Sebenarnya Ramadan ini momen yang sangat gembira, karena sebelum datangnya Ramadan, kata Rasulullah, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu min zambi. Jadi kita senang datangnya bulan Ramadan, kemudian bergembira, insya Allah kita akan dihapuskan dosa kita pada sebelum-sebelumnya. Dan memperbanyak doa
Salah satu doa itu diantaranya kita mendoakan orang yang telah mendahului kita. Jadi apakah dengan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau misalnya kalau misalnya orang tua kita laki-laki, atau kita gabung dengan kesemuanya, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum, atau dengan bahasa kita sendiri. Misalnya sebelumnya kita pakai adab tadi ya, tata cara berdoa. Ya Allah, misalnya ampunilah dosa kedua orang tua kami, kemudian lapangkanlah kuburnya, kemudian terimalah amal ibadahnya dan lain sebagainya. Jadi dengan bahasa kita sendiri atau dengan doa yang khusus seperti tadi, boleh kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan saat ini. Kemudian kita boleh dan besar pahalanya apabila kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan yang didoakan. Misalnya saya mendoakan Kolbin cepat menikah, tapi Kolbin tidak tahu saya mendoakan itu kan, tidak tahu kapan saya mendoakannya, di mana. Nah, saya mendapatkan pahala besar mendoakan Kolbin seperti itu. Begitu, betul, apalagi dikabulkan oleh Allah kan. Wah. Jadi kita harus banyak-banyak doa sesama manusia gitu ya. Jadi seperti itu, kalau misalnya kita berdoa kepada Allah dan mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pakai adab tadi ya, berdoa pakai adab. Dan belum kita sampaikan, setelah doa itu kita tutup dengan sholawat kembali. Wassallallahu, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ditutup dengan sholawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam, seperti itu. Dan besar dosanya, besar pahalanya, maksud saya orang yang mendoakan tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Siapa saja, insya Allah pahala dapat, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat kita mendoakan kebaikan orang lain, malaikat juga mendoakan kita, Ustaz. Iya, insya Allah. Iya. Nanti dicatat oleh malaikat pencatat amal kebaikan. Gitu ya, Masya Allah nih. Jadi jangan pelit-pelit doa nih, gratis doa. Gratis betul. Betul, Ustaz. Nah, jadi pada saat kalau misalnya kita untuk memberikan kita mengingat Nabi Muhammad SAW, kita bisa dengan bersalawat begitu, Ustaz. Betul. Lalu kalau misalnya dengan saudara kita yang sudah meninggal nih, Ustaz, terus tiba-tiba kita teringat ada beberapa juga yang kirim Al-Fatihah begitu. Sebenarnya dalam Islam sendiri, bolehkah kita memberikan doa dalam bentuk Al-Fatihah buat orang yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal gitu? Al-Quranul Karim itu sebagai as-sifa, penyembuh. Dan orang yang telah meninggal dunia, sebenarnya jasadnya saja yang habis dimakan ular, dimakan tanah, tapi ruh itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh itu abadi, kembali kepada Allah, milik Allah dan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hari pembangkitan, sekedar merehab wajah si A misalnya, begitu mudah Allah menciptakannya kembali. Jadi kita mendoakan orang itu, jangan sampai misalnya ya mendoakan itu tentu yang baik-baik seperti itu kan. Kalaupun sudah meninggal dunia, kemudian kita mengirim surah Al-Fatihah, membacakan Yasin dan lain sebagainya, insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita ngirim Al-Fatihah itu ke orang yang meninggal, setelah meninggal dunia, insya Allah sampai. Orang yang telah meninggal dunia itu dari tahun 10 misalnya sampai sekarang menunggu sampai hari pembangkitan. Nah, ruhnya itu menunggu. Apa yang ditunggunya? Hari pembangkitan dan doa-doa dari keluarga, dari anak-anaknya dan lain sebagainya. Itulah kata Rasulullah,
Iza mata benu adama in kota amaluhu illa min salasin. Di antaranya itu doa anak yang soleh. Jadi ketika orang tua kita telah meninggal dunia, sudah lama menunggu. Nah, doa anak yang soleh itu yang kita doakan, yang mendoakan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Mungkin ya setiap orang itu kan mempunyai dosa ya. Betul. Ada azab kubur namanya, ada siksa kubur dan lain sebagainya. Nah, doa kita itu Al-Fatihah yang kita kirimkan meringankan beban, meringankan azab kepada orang yang telah mendahului kita. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan malas-malas kita untuk mengirim Al-Fatihah, mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Ruh itu tetap abadi, masih hidup, kembali kepada Allah. Ustaz, jadi memang pada akhirnya kita ini harus sama-sama menolong juga begitu ya, menolong dalam bentuk doa, ya, begitu, sebagainya begitu ya. Karena kita ini umat muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, seperti itu. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Sekalipun bukan keluarga, orang lain seperti itu, ya kita mendoakan insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat ya, doa itu yang baik-baik. Jadi kalau yang jahat itu bukan doa, Ustadz ya. Betul. Dan kemungkinan tidak akan dikabulkan begitu ya. Tidak akan dikabulkan oleh Allah. Betul. Baiklah, Ustadz, sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita bahas untuk tema kali ini. Tapi waktu juga nih yang memisahkan kita. Lalu bagaimana kesimpulan untuk tema kali ini, Ustadz? Ramadan, bulan untuk memperbanyak doa. Iya. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Silampari TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memperbanyak doa selagi kita dipertemukan Allah di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Setiap waktu hendaknya kita banyak berdoa, kemudian setiap saat kita hendaknya berdoa, dan berdoa juga dengan bahasa yang bahasa yang lemah lembut, kemudian dipuji Allah itu, dan membaca sholawat dan lain sebagainya. Ya tadi kalau kita misalnya meminta dengan manusia dengan suara yang sesama, memohon dengan sesama kita suara yang kasar, membentak-bentak dan lain sebagainya, mungkin orang tersebut tidak mau memberi dan lain sebagainya. Jadi momen yang penting ini di bulan suci Ramadan ini, mari kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Dan doa inilah senjata umat Islam untuk selalu mengingat Allah dan meminta kesehatan, rezeki dan lain sebagainya. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita tadi doa di waktu-waktu yang tepat, waktu-waktu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, terima kasih sekali nih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kajian Islam episode kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa berjumpa lagi untuk membahas tema yang lainnya. Iya, insya Allah. Pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kajian Islam untuk tema kali ini, yaitu Ramadan, bulan untuk memperbanyak doa, bersama Bapak Haji Hasbi Mustafa SHG MSI. Beliau merupakan penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau. Saya Albu Kolbin bersama tim kerja Kalam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.